Saudara, dalam 9 program terakhir kita telah banyak mendapatkan informasi masalah yang dihadapi oleh keluarga yang bercerai. Kali ini, dalam program Sang Pemenang akan mengakhiri diskusi tentang anak-anak dari sebuah perceraian. Saya Oti Priambodo sudah bersama dengan Pendeta Eslomanik untuk berdiskusi tentang hal ini. Selamat mendengarkan. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik Pak Oti, sehat. Selalu baik, sehat ya. Amin, haleluya. Baik Pak Pendeta Manik, kita telah membahas mengenai apa dan bagaimana yang terjadi pada sebuah keluarga yang bercerai. Ya, Khususnya terhadap anak-anak yang memiliki dampak cukup besar. betul ya. Nah, saya senang Bapak Pendeta Manik dapat bersama lagi dan kembali untuk terakhir kalinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang belum jelas mengenai tema kita Pak Pendeta Manik. Nah, Ya. langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan saya, Bapak. Pertanyaan yang pertama, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari perceraian orang tua? Iya, saya akan mencoba untuk melihat ya Pak Oti Ya. ya. Bagian Alkitab dalam Roma 8 ayat 28 ya, Ya. mengatakan, dan kita tahu bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, jika kita memiliki perspektif Alkitab, banyak hal yang baik dapat dihasilkan dalam segala situasi. Jadi kalau mungkinkah gitu ya. Ya, Jadi dari segala situasi bisa ada yang baik kita mungkin dapat saja itu dihasilkan. terjadi. Iya. Ya. Ada beberapa orang yang merupakan hasil dari sebuah korban perceraian, Pak Pendeta Manik, Ya. merasa tidak ada masalah atau baik-baik saja. Mhm. Bagaimana menurut Bapak Pendeta Manik ini tentang hal ini? Ya, satu pertanyaan yang sangat baik Pak Oti Ya. ya. Semua orang memiliki kehidupan yang normal Ya. ya. Ya, dari luar bisa saja tampak seperti seseorang yang mempunyai kehidupan yang sukses Ya. ya dan normal ya. Tetapi di dalam masalah bisa perlahan-lahan menghancurkan sebuah pernikahan. Ya. Jadi penampilan luar bukan yang menjadi ukuran. Begitu ya. Nah, untuk pertanyaan, ya saya baik-baik saja. Ya. Nah, saya akan bertanya kepada pribadi masing-masing. Di mana mereka berada pada salah satu dari antara 4 kelompok ini? Ya. Nah, ini kelompok pertama. Ya, ada mungkin 4 kelompok nanti ada ya. keluarga yang bercerai dan menghadapi masalah seperti Iya. ini ya. Di mana mereka berada Ya. kan begitu ya? Ya. Kelompok pertama benar-benar baik-baik saja. Karena mereka telah berurusan dengan perceraian orang tua mereka dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Begitu. Nah, kelompok ini hanya sedikit orang Hanya saja. sedikit orang ya. Kemudian kelompok berikutnya termasuk mereka yang percaya bahwa mereka baik-baik saja. Ya. Tetapi tidak menyadari bahwa masalah yang telah kita bicarakan dalam seri ini membawa dampak negatif Ya. dalam hubungan dan pernikahan mereka. Jadi tidak sadar bahwa ada dampak yang negatif. Ada ya. sesuatu ya. Saya percaya ini adalah kelompok yang terbesar. Ya. Karena secara logis, jika semua orang benar-benar baik-baik saja, mengapa tingkat perceraian begitu tinggi di kalangan orang dewasa dari orang tua yang bercerai? Ya, ya. Kemudian kelompok ketiga adalah mereka yang tahu bahwa ada masalah. Jadi dia tahu ada Ya, masalah ya. Ada masalah. Nah, dan telah mengaitkan masalah-masalah tersebut dengan perceraian orang tua mereka. Ya. Tetapi tidak tahu bagaimana mengatasi masalah Ya. mereka. Jadi mereka tahu ada masalah, Nggak tahu kemudian mengatasi masalahnya. mereka kaitkan itu dengan dampak dari perceraian orang tua, Iya. tapi agak sulit untuk menghadapi masalah begitu Iya. ya. Tidak tahu mengatasi masalah. Betul. Misalnya mereka tahu bahwa mereka memiliki masalah kepercayaan dari perceraian orang tua mereka, Ya, tapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. ya. Nah, kelompok yang terakhir termasuk orang-orang yang tahu bahwa ada masalah dan secara aktif berusaha untuk mengatasinya. Ya, Gitu, jadi Pak Oti. dalam keluarga yang bercerai itu pasti ada masalah. Ya, Tetapi ada orang yang berusaha untuk mencari masalah, kemudian tidak melihat bahwa itu sebuah masalah, tapi ada solusinya begitu ya. ya. Baik Pak Pendeta Manik. Pertanyaan yang berikutnya ini. Apa yang menurut Bapak Pendeta ini merupakan masalah terbesar yang mempengaruhi anak-anak dewasa dari perceraian?
Ya, begini. Penelitian cenderung mengatakan bahwa kemarahan yang terpendam adalah masalah utama, ya. Begitu. Namun masalah yang juga tidak kalah penting adalah ketidaksadaran bahwa perceraian orang tua mereka masih berdampak pada mereka dan percaya kepada kebohongan dan bukannya kepada kebenaran Allah. Ya. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta Manik? Apa itu kebohongan yang mereka percaya ini? Begini, banyak orang dewasa dari keluarga yang hancur memiliki masalah dengan perasaan tidak layak, ya. Mereka percaya bahwa mereka tidak layak untuk sesuatu yang baik. Ya. Itu adalah dusta. Allah dengan jelas mengatakan bahwa kita layak. Nah, Roma 5 ayat 6 sampai 8 ini menggambarkan kebenaran ini, ya. Dan kita dapat melihat bahwa pada saat kita tidak berdaya untuk membantu diri kita sendiri, ya, Kristus mati untuk orang berdosa. Karena gitu, ya. Dalam pengalaman manusia itu adalah hal yang langka bagi satu orang untuk memberikan hidupnya bagi orang lain. Bahkan jika orang yang terakhir ini adalah orang yang baik, meskipun telah ada beberapa yang memiliki keberanian untuk melakukannya, namun bukti kasih Allah yang luar biasa adalah ini, bahwa ketika masih berada dalam dosa, ya, Kristus telah mati untuk kita. Nah, Allah percaya bahwa kita cukup layak sehingga Ia mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi kita. Kebenaran Allah lah yang menghancurkan kebohongan setan dan hidup saya. Baik Pak Pendeta Manik, pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa anak-anak dari orang tua bercerai akan mengalami kecemasan. Ya, anak-anak dewasa dari sebuah perceraian akan menghadapi kecemasan pada peristiwa-peristiwa seperti pernikahan, ya, upacara pemakaman, wisuda, kelahiran cucu. Namun kecemasan dan kekhawatiran bisa juga mengganggu anak-anak dewasa dari perceraian dalam hal-hal yang terjadi sehari-hari. Nah, ketika Yesus berkata jangan cemas, Ia mengatakan kepada kita agar tidak khawatir tentang hal-hal yang kita tidak dapat kendalikan, ya, atau antisipasi. Tetapi ketika perceraian memaksa masuk ke dalam kehidupan seseorang anak akan merasa berada di luar kendali. Juga banyak hal yang salah terjadi sehingga anak dari sebuah perceraian mulai membayangkan akan terjadinya hal-hal yang tidak beres, gitu, ya. Akibatnya kecemasan menguasai masuk dan tidak pernah meninggalkan dalam dirinya. Nah, kita coba melihat serangkaian peristiwa, ya, yang terjadi di sekitar satu perceraian. Bagaimana Pak Pendeta Manik? Nah, sebelum perceraian, tingkat kecemasan orang tua akan meningkat dan mungkin itu dalam level yang tinggi, ya. Ada ketegangan dan perdebatan dan banyak hal-hal negatif yang terjadi. Namun pada saat yang sama, tingkat kecemasan anak mungkin sangat rendah. Mereka tidak tahu bahwa pernikahan itu sedang tegang. Nah, ketika perceraian terjadi, tingkat kecemasan tinggi. Setelah perceraian, tingkat kecemasan orang tua akan menurun. Semakin menurun, setelah perceraian itu, ya. Ini untuk orang tua, ya? Iya, orang tuanya. Mungkin kita pernah dengan orang berkata, akhirnya ada damai di dalam rumah itu. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh anak-anak dari orang tua yang bercerai. Mereka melihat sesuatu dari sudut pandang anak dan ada banyak hal yang tidak diketahui. Dan yang tidak diketahui itu menciptakan kecemasan. Ini yang tidak dipahami dan dimengerti oleh banyak orang tua yang bercerai. Jadi kalau menurut orang tua itu masalah sudah selesai. Padahal kalau dari sisi anak, ini sebuah masalah yang baru. Iya, mengkhawatirkan, ya. Ketika orang tua mulai berkencan dengan seseorangnya, ya, tingkat kecemasan mereka bisa menurun secara signifikan, melupakan kasusnya yang sudah berlalu, ya. Mereka merasa lebih tenang, ya, tentang diri mereka lebih baik, ya. Kecemasan orang tua berkurang, tetapi kecemasan anak meningkat. Karena mereka ingin orang tua mereka kembali bersama-sama. Bersatu. Iya, ketika orang tua menikah lagi, tingkat kecemasan mereka makin menurun lagi dan tingkat kecemasan anak makin meningkat. Jadi kalau saya perhatikan di sini bahwa tingkat kecemasan anak karena perceraian ini tergantung pada situasi
bisa menjadi kebalikan dari apa yang diharapkan begitu Pak Pendeta Manik Iya. ya. Nah, seorang anak dari sebuah perceraian juga akan diliputi oleh sebuah ketakutan ya. Ya. Kecemasan, tapi juga ada sebuah ketakutan demi ketakutan. Bagaimana menurut Pak Pendeta Manik tentang hal ini? Atau solusinya bagaimana sih? Ya, begini. Salah satu kendala terbesar untuk penyembuhan adalah ketakutan. Ya. Orang dewasa dengan orang tua yang bercerai dapat memiliki rasa takut akan konflik, ya, takut ditinggalkan, takut merasa tidak mampu, atau takut mempercayai orang, ya. Namun Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada apa yang kita ketahui. Akuilah Dia dalam segala hal, dan Dia akan mengarahkan jalan penyembuhan bagi setiap umatnya. Ya, ini sebuah perbincangan yang cukup panjang juga sebenarnya. Kita sudah melewati tahap demi tahap ya. Ya. Dan kali ini kita bisa mengakhiri Pak Pendeta Manik tentang sebuah perceraian. Jadi dampak dari sebuah perceraian yang dialami oleh keluarga itu lebih banyak kepada anak-anak. Iya, lebih. Anak-anak mengalami ketakutan, anak-anak juga mengalami kecemasan, dan kecemasan itu dialami luar biasa kalau kita lihat mungkin dari segi orang tua yang bercerai Berarti dia sudah rasa selesai. sudah selesai. Kalau udah menikah mereka Ya, kembali. padahal bagi anak-anak itu sebuah Berlanjut terus. sebuah titik awal untuk Oke. sebuah masalah yang lebih besar lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik Terima kasih, untuk Pak Oti. kesempatan kali ini. Terima kasih oleh karena pada kali ini juga para pendengar sudah bersama-sama mendengarkan program Sang Pemenang. Biarlah melalui program Sang Pemenang ini akan diberkati. Amin. Dan secara khusus ada banyak hal yang boleh didapatkan melalui program Sang Pemenang ini, dan khususnya dalam 10 kali berturut-turut berkaitan dengan perceraian dan kiranya bermanfaat bagi pendengar. Ya. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.